Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang bab 9 yaitu Administering Questionnaire. Nah, sebelum kami menjelaskan materi bab 9, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami, yaitu yang pertama ada Ria Febria dengan NPM akhir 085. Yang kedua ada Fitriano Vakandi dengan NPM akhir 096. Yang ketiga ada Bintang dengan NPM akhir 090. Dan saya sendiri yaitu Muhammad Asur Zulmi dengan NPM akhir 342. Materi yang pertama akan kita jelaskan pada bab 9 yaitu jenis-jenis kuesioner. Nah, yang pertama ada kuesioner yang dikelola secara pribadi. Kuesioner ini diberikan langsung kepada responden, biasanya di wilayah lokal, karena keunggulannya adalah responden dapat segera mengisi, bahkan bila ada pertanyaan yang kurang jelas, responden bisa langsung meminta klarifikasi. Peneliti juga mempunyai kesempatan untuk menjelaskan tujuan survei dan memotivasi responden agar menjawab dengan jujur. Tingkat respon biasanya hampir 100%, namun kelemahannya adalah bisa muncul bias karena peneliti menjelaskan pertanyaan dengan cara berbeda kepada setiap orang, serta membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup besar. Nah, yang kedua yaitu ada jenis kuesioner pos. Kuesioner pos ini menggunakan kertas dan dikirim melalui surat kepada responden. Keuntungannya, responden bisa menjawab kapan saja sesuai waktu mereka. Wilayah jangkauan luas serta anonimitas tinggi sehingga responden merasa lebih bebas. Akan tetapi kelemahannya cukup besar, yaitu tingkat respon rendah, biasanya hanya sekitar 30% sudah dianggap baik. Selain itu, peneliti tidak bisa mengklarifikasi pertanyaan sehingga ada resiko atau jawaban yang kurang tepat. Nah, yang selanjutnya di sini ada kuesioner elektronik atau online. Nah, jenis ini paling banyak digunakan karena saat ini mudah, cepat, dan murah, dan bisa menjangkau responden secara global. Responden bisa mengisi dari rumah atau tempat kerja sesuai waktu mereka. Sementara data langsung masuk ke sistem dan dapat diproses secara otomatis. Meski begitu, kuesioner online juga punya kelemahan. Nah, seperti masalah pengambilan sampel, tingkat respon yang rendah, serta kesulitan memastikan bahwa sampel benar-benar representatif. Selain itu, peneliti tidak bisa memberikan klarifikasi bila ada pertanyaan yang kurang jelas, dan seringkali undangan survei dianggap sebagai spam. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai guidelines for questionnaire design. Nah, sebenarnya di sini tuh ada 3 ya. Yang pertama itu principle of loading, yang kedua adalah principles of measurement, dan yang terakhir adalah general setup. Namun, di sini saya akan menjelaskan yang bagian principle of loading. Jadi, principles of wording di sini tuh ada 5 prinsip yang harus digunakan. Jadi yang pertama itu content and purpose of question. Jadi, konten dan tujuan dari pertanyaan itu sendiri itu kita harus tahu mau arahnya kemana. Nah, di sini tuh ada subjektif atau objektif. Nah, kalau subjektif itu biasanya itu berisikan, contohnya di sini adalah satisfaction atau kepuasan dan involvement atau keterlibatan. Sedangkan jika sifatnya objektif itu biasanya berisikan tentang age, usia, dan tingkat pendidikan dari responden itu sendiri. Prinsip yang kedua di sini adalah wording and language. Jadi, the language of the questionnaire should approximate the level of understanding of the respondents. For the example, di sini English is the spoken or official language in two culture. Tapi meskipun begitu, mungkin ada kata yang masih asing untuk satu culture. Jadi meskipun bahasa Inggris itu dijadikan sebagai bahasa lisan,
atau bahasa resmi di dua budaya, namun terkadang tuh masih ada satu budaya yang masih asing menggunakan atau mendengarkan atau membaca kata dalam bahasa Inggris. Nah, prinsip yang ketiga di sini adalah type and form of question. Jadi jenis dan isi dari question sendiri itu di sini tuh ada 9 ya. Yang pertama itu open-ended versus closed question. Jadi pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Nah, kalau pertanyaan terbuka ini tuh biasanya menanyakan hal-hal tuh tanpa terikat. Jadi kayak misal menanyakan bagaimana lingkungan kerja responden, kemudian supervisor di kantor tuh bagaimana karakteristiknya, kemudian portofolio investasi perusahaan yang bekerja itu seperti apa. Nah, bisa juga menyebutkan bahwa 5 hal yang sekiranya menarik atau menyenangkan dan menantang di lingkungan kerjanya. Sedangkan kalau pertanyaan tertutup, tadi kan kita meminta responden untuk menyebutkan ya 5 hal. Tapi kalau tertutup itu, jadi kita itu udah ada berdasarkan riset sebelumnya, kita tuh mengumpulkan kira-kira hal-hal yang menyenangkan dan menantang di lingkup pekerjaan berdasarkan penelitian sebelumnya, itu misal ada 10 atau 15. Nah, kita meminta responden untuk mengurutkan kira-kira top 5 yang menarik dan menantang di pekerjaan itu seperti apa. Kemudian kayak eh, biasanya itu kayak rasio gitu, perbandingan rasio kira-kira seberapa pers atau mungkin kayak range gitu, range 1 sampai 5 kira-kira seberapa nih, nilainya supervisor mengayomi. Kemudian yang kedua di sini adalah positively and negatively worded question. Jadi sebuah pertanyaan yang positif itu alangkah lebih baiknya itu tetap dibarengi dengan pertanyaan yang negatif. Jadi kan biasanya ada STS sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Nah, alangkah baiknya itu pertanyaan positif yang dimana respon biasanya menjawab sangat setuju atau SS itu adanya juga pertanyaan negatif. Jadi responden tuh nggak selalu menjawab sangat setuju atau SS tadi. Jadi kita bisa tahu juga. Jadi kita kayak bisa memilah mana kira-kira jawaban yang tidak bias. Yang bias gitu. Kemudian yang ketiga adalah double barrel question. Jadi pertanyaan berlaras ganda. Nah, ini tuh biasanya membingungkan responden. Jadi sebaiknya itu dihindari ya. Jadi kayak biasanya apakah menurut Anda, contohnya di sini kayak apakah menurut Anda ada pasar yang bagus untuk produk tersebut dan akan laku? Nah, ini kan kayak ada 2 pertanyaan ya. Nah, mungkin itu bisa dipisah gitu. Kemudian yang keempat itu ada ambiguous question. Ini kurang lebihnya sama, tapi eh, kalau sebelumnya kan pertanyaannya itu sebenarnya 2, tapi dijadikan 1, sehingga memungkinkan kayak jawabannya itu bisa iya dan tidak dalam satu pertanyaan. Tapi kalau ambiguous question ini itu biasanya tidak langsung to the point. Jadi kayak seperti sejauh mana kamu merasa bahagia. Ini kan responden sulit mengartikan ya, apa maksud dari pertanyaan tersebut. Kemudian yang kelima itu adalah refer dependent question atau pertanyaannya itu bergantung pada ingatan. Nah, contohnya target responden kita adalah yang pernah bekerja di perusahaan yang lebih dari 15 tahun. Kan nggak mungkin kita menanyakan kapan pertama kali bekerja pada divisi A, berapa lama pada divisi tersebut, kan memerlukan responden untuk mengingat-ingat. Nah, khawatirnya ini itu malah responden itu jawabnya salah. Kemudian
Yang keenam itu ada leading questions atau pertanyaan utama. Jadi ini tuh pertanyaannya tuh tidak boleh dirumuskan untuk mendapatkan jawaban yang diinginkan oleh peneliti. Contohnya di sini, tidakkah Anda berpendapat bahwa di masa meningkatnya biaya hidup ini, karyawan seharusnya diberikan kenaikan gaji yang baik? Nah, ini kan peneliti itu seolah menginginkan adanya kenaikan gaji di saat di masa yang meningkat, biaya hidup yang meningkat. Padahal seharusnya pertanyaannya itu bisa, menurut Anda, apakah perlu dilakukan kenaikan gaji pada karyawan? Itu kan lebih apa ya? Lebih ordinary gitu. Jadi tanpa memihak pihak manapun. Kemudian yang ketujuh itu ada loaded questions atau pertanyaan dengan isyarat muatan. Ini tuh berisikan kayak emosional. Jadi seperti contohnya tuh ya, sejauh mana menurut Anda manajemen cenderung bersikap dendam jika serikat pekerja memutuskan untuk melakukan mogok kerja? Nah, di sini kan ada kata dendam dan mogok. Itu kan tersirat banget bahwa menunjukkan emosional, pertanyaan emosional dari peneliti. Nah, kemudian eh, yang ke-8 di sini adalah social desirability atau keinginan sosial. Ini kurang lebihnya sama, namun ini tuh lebih ke sosial. Jadi contohnya kayak misal ada perusahaan yang masih mempekerjakan karyawan di usia 65 tahun. Nah, seharusnya itu tidak melontarkan pertanyaan, contohnya itu, apakah menurut Anda orang lanjut usia harus diberhentikan? Kan seolah bahwa perusahaan tersebut, bahwa keinginan peneliti itu untuk memberhentikan lanjut usia. Nah, jika perusahaannya menginginkan untuk mempertahankan, maka iya. Dan jika perusahaannya ingin terlihat peduli secara sosial, maka mereka akan tidak jawab. Mereka akan jawab tidak. Seperti itu. Jadi kayak mengantarkan keinginan sosial dari peneliti itu sendiri. Dan yang terakhir, yang kesembilan, yaitu length of question atau pertanyaan yang panjang. Jadi sebaiknya tidak perlu ya, karena pertanyaan itu sebaiknya singkat dan mudah dipahami oleh responden, agar responden itu sendiri juga tidak malas untuk membaca pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Nah, principles of wording, prinsip yang keempat di sini adalah sequencing atau urutan pertanyaan ya. Jadi the sequence of question in the questionnaire should be such that the respondent is led from question of a general nature to those that are more specific, and from questions that are relative easy to answer to those that are progressively more difficult. Jadi pertanyaan kuesioner tuh tentunya tidak bisa acak ya. Bisa dilakukan secara global, sifatnya global ke spesifik, jadi general nature to more specific, dan pertanyaan yang mudah untuk dijawab ke pertanyaan yang mungkin sulit untuk dijawab. Kemudian prinsip yang kelima di sini adalah classification data or personal information. Jadi untuk memperoleh to obtain information such as age, seperti usia, education level, tingkat pendidikan, kemudian marital status, status pernikahan, and income, pendapatan. Nah, itu ya di sini di klasifikasi data or personal information. Tapi jika penelitian tersebut tidak terlalu
diperlukan nama dari responden, itu sebaiknya tidak perlu ya untuk ditanyakan. Nah, selanjutnya adalah prinsipal measurement atau prinsip pengukuran. Nah, skala yang sesuai harus digunakan tergantung pada jenis data yang perlu diperoleh. Nah, ada 4 jenis skala. Yang pertama ada skala nominal. Nah, skala nominal itu adalah skala yang hanya mengelompokkan data ke dalam kategori tanpa urutan. Contohnya itu seperti jenis kelamin dan warna. Lalu ada skala ordinal. Skala ordinal ini adalah skala yang menunjukkan urutan tapi jarak antar nilainya itu tidak pasti. Contohnya itu peringkat lomba, tingkat kepuasan. Lalu yang ketiga ada skala interval. Skala interval ini skala yang urutan dan jaraknya itu sama tapi tidak punya nol yang mutlak. Contohnya itu adalah suhu Celcius dan tahun. Lalu ada skala rasio. Skala rasio itu adalah skala paling lengkap dengan urutan. Jaraknya sama dan nolnya mutlak. Contohnya itu adalah berat badan, pendapatan, dan juga usia. Nah, selanjutnya adalah penampilan umum atau tampilan dari kuesioner. Jadi, tampilan kuesioner itu juga penting. Jadi, komponen pentingnya itu apa aja sih? Yang pertama itu adalah a good introduction atau pengantar yang baik. Nah, pengantar yang baik itu dengan menyebutkan identitas peneliti atau tujuan dari kita melakukan survei itu apa. Lalu memberi jaminan kerahasiaan data. Lalu mengucapkan terima kasih di awal agar responden lebih nyaman dan termotivasi untuk menjawab. Lalu yang kedua, kita juga harus mengorganisir pertanyaan, memberikan instruksi dan panduan serta penataan yang baik. Jadi pertanyaan itu harus disusun secara logis dan dikelompokkan sesuai dengan topik. Lalu ada instruksi yang jelas tentang cara pengisian kuesioner tersebut itu gimana. Lalu teks dan tata letak harus nyaman dibaca dan tidak membuat responden itu lelah. Lalu yang ketiga mengenai data pribadi atau data sensitif mengenai personal data. Nah, ini tuh bisa ditaruh di awal atau di akhir kuesioner. Nah, pertanyaan yang sensitif seperti pendapatan, kesehatan, dan sebagainya, sebaiknya itu ditaruh di bagian akhir agar responden itu tidak merasa terganggu sejak awal mereka mengisi. Nah, harus dijelaskan mengapa data sensitif itu penting untuk penelitian yang akan kita teliti. Selanjutnya adalah personal data atau data pribadi. Jadi data pribadi itu bisa disajikan dengan seperti contoh yang sudah ada di PPT. Jadi itu ada keterangannya, mereka itu tinggal membulati atau mencentang jawaban yang sesuai dengan mereka. Di situ ada beberapa pertanyaan dan ada beberapa pilihan. Jadi yang mengisi kuesioner itu tinggal mencentang saja. Lalu ada pertanyaan terbuka di akhir. Jadi ini tuh memberikan ruang bagi responden untuk memberikan komentar bebas. Lalu selanjutnya ada yang terakhir concluding the questionnaire, yaitu penutup kuesioner. Jadi kita itu di dalamnya menggunakan nada yang sopan, jadi menggunakan mengingatkan responden untuk memeriksa apakah semua pertanyaan itu sudah diisi dan akhiri dengan ucapan terima kasih yang tulus. Selanjutnya review of questionnaire design. Jadi pentingnya desain kuesioner. Jadi kuesioner adalah metode pengumpulan data yang paling umum, terutama jika peneliti itu perlu menjangkau banyak orang di wilayah yang berbeda. Nah, kuesioner itu sangat populer karena itu mudah digunakan. Nah, datanya itu juga mudah dikodekan dan jika menggunakan instrumen yang valid, hasilnya itu bisa diandalkan serta bisa direplikasi oleh peneliti yang lain. Nah, desainnya yang baik itu bisa mengurangi bias responden dan kesalahan pengukuran. Nah, selanjutnya pre-testing of structural questionnaire.
Jadi cara mendistribusikan kuesioner itu dengan cara bagaimana? Jadi kita itu bisa mendistribusikannya dengan memberikan secara langsung. Jadi memberikan kayak lembar kertas kuesioner atau bisa juga lewat email, lewat media sosial juga bisa, situs web, blog, majalah, dan pos. Nah, banyak perusahaan juga mengumpulkan data survei lewat situs web mereka, misalnya soal layanan pelanggan atau kualitas produk mereka. Nah, eee, selanjutnya mengenai kuesioner elektronik. Jadi, survei online itu mudah didesain dan dikelola dengan bantuan software seperti Survey, Moki, Survey Pro, dan Statpak. Nah, keunggulannya itu apa sih? Keunggulan dari kuesioner online ini. Jadi, kuesioner online ini bisa membuat kuesioner yang lebih kompleks, mengotomatisasi pengumpulan data, lalu bisa mengecek kesalahan pengisian, lalu responden bisa mengoreksi jawabannya dengan mudah, lalu bisa menampilkan tampilan yang menarik agar responden itu tidak bosan. Baik, kita masuk pada materi selanjutnya yaitu dimensi survei internasional. Nah, jadi sejauh ini kita telah membahas terkait pengembangan instrumen untuk mendapatkan respon dari subjek di suatu negara. Dengan globalitas operasional seperti sekarang, biasanya itu para manajer itu seringkali perlu membandingkan bagaimana efektivitas bisnis anak perusahaan mereka di berbagai negara. Nah, biasanya para peneliti ini yang terlibat dalam penelitian lintas budaya dapat mencoba menelusuri persamaan dan perbedaan dalam respon perilaku dan sikap karyawan, konsumen, atau investor di berbagai negara. Halnya adalah isu-isu khusus dalam instrumentasi untuk penelitian lintas budaya. Nah, beberapa isu khusus perlu diperhatikan saat merancang instrumen untuk mengumpulkan data dari berbagai negara. Karena apa? Karena bahasa yang berbeda pastinya yang digunakan di berbagai negara. Penting untuk kita memastikan bahwa cuman instrumen ke bahasa lokal itu sesuai dengan akurat dan benar pastinya dengan bahasa aslinya. Untuk tujuan ini, instrumen harus diterjemahkan terlebih dahulu oleh pakar lokal. Misalnya kayak survei perbandingan akan dilakukan antara Jepang dan Amerika Serikat nih. Nah, peneliti adalah warga dari negara Amerika Serikat. Jadi, instrumen tersebut harus diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam bahasa Inggris, baru kemudian yang awalnya bahasa Inggris ke bahasa Jepang. Kemudian seseorang bilinguis lain harus menerjemahkannya ke bahasa Inggris. Nah, setelah itu ada masalah dalam pengumpulan data lintas budaya. Seperti apa? Setidaknya ada tiga sih isu penting dalam pengumpulan data lintas budaya. Yang pertama adalah kesalahan respon, waktu pengumpulan data, dan status individu yang mengumpulkan data. Nah, kesalahan respon ini dipastikan dengan menerapkan prosedur pengumpulan data yang seragam di berbagai budaya. Metode yang identik dalam pendahuluan penelitian, instruksi tugas, dan penutup dalam kuesioner yang dijawab secara personal itu memberikan kesetaraan dalam motivasi, orientasi tujuan, dan sikap respon. Akhirnya kita akan bahas tinjauan kelebihan dan kerugian dari berbagai metode pengumpulan data dan kapan kita menggunakan masing-masing metode tersebut. Nah, setelah kita membahas nih berbagai metode pengumpulan data, kita akan bahas secara singkat gimana sih kelebihan dan kekurangan dari tiga metode yang paling umum digunakan. Yang tadi itu, yang wawancara, observasi, dan kuesioner. Pertama, wawancara. Wawancara ini kan tatap muka, di mana kita menyediakan data yang kaya dan menawarkan kesempatan untuk membangun hubungan baik dengan narasumber dan membantu mengeksplorasi serta memahami isu-isu kompleks. Lalu banyak ide yang biasanya sulit diartikulasikan juga dapat dimunculkan dan didiskusikan selama wawancara tersebut. Di sisi negatifnya, wawancara tatap muka itu berpotensi menimbulkan bias pewawancara dan dapat memakan biaya besar jika melibatkan banyak subjek. Lalu yang kedua, metodenya adalah observasi, di mana observasi membantu kita memahami isu-isu kompleks melalui observasi langsung, baik sebagai partisipan maupun pengamat atau non-partisipan.
Dan kemudian, jika memungkinkan, mengajukan pertanyaan untuk mencari klarifikasi pada isu tersebut. Data yang diperoleh kaya dan tidak terkontaminasi oleh bias laporan diri. Di sisi negatifnya, biayanya itu lebih mahal, karena periode observasi itu pasti panjang, membutuhkan waktu gitu. Jadi semakin banyak durasi yang dibutuhkan, biaya juga akan bertambah. Dan bias pengamat mungkin ada dalam data, karena biaya yang terlibat dan sangat kecil studi observasional yang dilakukan dalam bisnis. Lalu yang ketiga adalah metode kuesioner. Kepada kelompok individu membantu untuk membangun hubungan baik dengan ini dari sisi positifnya ya, yaitu membangun hubungan baik dengan responden saat memulai survei, lalu memberikan klarifikasi yang diminta oleh responden di tempat, dan juga dapat mengumpulkan kuesioner segera setelah kuesioner diisi. Nah, demikian terdapat tingkat respon itu sebesar 100%. Nah, sisi negatifnya apa? Sisi negatifnya itu pemberian kuesioner secara langsung itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Terutama jika sampel itu tersebar di luas di seluruh geografis gitu. Jadi kuesioner yang diberikan secara langsung paling cocok ketika data itu dikumpulkan dari subjek yang lokasinya itu berdekatan. Dan kelompok responden itu dapat dengan mudah dikumpulkan. Sehingga biaya tidak banyak keluar jika responden itu atau sampel itu sebar di berbagai geografis.